Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikal Arik Akmal dengan NIM 333-222-333-22-000059 dari kelompok 8 PCB. Di sini saya akan mereview kegiatan pra-WTHM yang pertama sampai pra-WTHM yang ke-6. Baik, kita mulai dari pra-WTHM yang pertama. Di dalam pra-WTHM yang pertama ini, kita diberi materi oleh abang-abang dan tete-tete berupa materi Proteus dan pengenalan kepada laboratorium JT Untirta. Di sini kita diperkenalkan laboratorium apa saja yang ada di JT Untirta. Yang pertama itu ada laboratorium tenaga yang dikhususkan untuk tenaga listrik tinggi. Yang kedua itu ada laboratorium kendali untuk sistem kendali. Yang ketiga ada laboratorium dasar elektro, yang di sini kita akan mempelajari dasar-dasar elektronika. Yang keempat ada laboratorium telekomunikasi, dan yang kelima ada laboratorium komputer. Di sini juga kita diberi materi oleh abang-abang dan TTT berupa aplikasi Proteus yang akan digunakan pada MK tertentu. Selanjutnya kita bahas tentang pra-WTHM yang kedua. Di pra-WTHM yang kedua ini kita dijelaskan kepada pengenalan himpunan yang ada di JT Untirta. Apa aja sih yang ada di JT Untirta, himpunan-himpunannya? Yang pertama itu ada departemen eksternal. Di departemen eksternal ini itu ada divisi IKE, yaitu Ikatan Keluarga Alumni Elektro. Yang kedua ada divisi FKHME atau Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro. Yang kedua ada departemen internal. Sorry. Di departemen eksternal juga ada divisi Sosmas, yaitu Sosial Masyarakat. Selanjutnya yaitu ada departemen internal. Di departemen internal ini kita ada dibagi lagi bagian-bagiannya, itu ada divisi Adkesma dan juga divisi kerohanian. Baik, selanjutnya ada departemen POSDM, yaitu di dalam POSDM ini terdapat divisi Mikat dan juga divisi Akprof. Untuk yang selanjutnya ada departemen Kominfo. Di departemen Kominfo ini kita diperkenalkan ada divisi-divisi, yaitu divisi web dan divisi mading. Divisi web ini menyebarkan informasi-informasi yang ada di seputaran himpunan melalui media sosial. Sedangkan untuk yang divisi mading itu disebarkan melalui mading-mading yang ada di kampus. Selanjutnya ada departemen kaderisasi. Di departemen kaderisasi ini tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dan wawasan dalam bidang akademik maupun organisasi antara mahasiswa. Selanjutnya ada departemen BPH, yaitu departemen Badan Pengurus Harian. Selanjutnya ada departemen DPHME. Yang selanjutnya juga ada LSO, yaitu lembaga semi otonom. Di lembaga semi otonom ini kita ada juga seperti Flash Radio dan URC. Di Flash Radio ini kita diajarkan untuk public speaking dan juga kita menyebarkan informasi-informasi melalui radio. Dan juga pada URC kita juga ada URC di LSO ini, yaitu URC tentang robot-robot yang ada di elektro. Selanjutnya yaitu pra-WTHME yang ketiga. Di pra-WTHME yang ketiga ini kita diberi materi yaitu kehidupan dalam kampus, seperti beretika kepada senior-senior kita, beretika kepada dosen-dosen kita, dan beretika bagaimana cara beretika dalam kampus sesama mahasiswa. Yang kedua juga ada budaya dalam kampus dan organisasi. Selanjutnya kita mengadakan sharing-sharing bersama abang-abang dan tete-tete, dan kita lanjut ke pra-WTHME yang keempat. Dalam pra-WTHME yang keempat ini kita diberikan materi berupa focus group discussion. Di dalam focus group discussion ini kita dibagi dua bagian, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok
5 dan kelompok 6 sampai kelompok 10. Di sini kita diberi pertanyaan dan kita disuruh mendiskusikan bersama kelompok kita masing-masing tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah organisasi dan akademik manakah yang menurutmu penting? Dan yang kedua adalah apakah ospek itu penting? Menurut saya ospek itu penting karena kita sebagai mahasiswa baru diajarkan dan diberitahu oleh senior-senior kita yang telah berpengalaman selama masa kuliah mereka, selama mereka kuliah di JTU Tirta, dan juga kita diberitahu dalam organisasi itu ada apa aja dan kita bisa melakukan di dalam organisasi itu apa aja. Selanjutnya yaitu lebih penting mana antara organisasi dan akademik. Saya lebih memilih memprioritaskan akademik saya dibanding organisasi, walaupun saya juga ingin masuk organisasi. Kenapa? Karena di tujuan kuliah ini adalah kita belajar sebanyak-banyaknya ilmu, walaupun tidak hanya di akademik saja, tetapi kita juga belajar di organisasi. Tapi saya memprioritaskan di akademik. Selanjutnya kita lanjut ke Prawet THM yang kelima. Di Prawet THM yang kelima ini kita diberi materi berupa PKM atau program kreativitas mahasiswa. Di sini PKM ada 5, yaitu PKM teknologi, PKM kewirausahaan, PKM penelitian, PKM pengabdian kemasyarakatan, dan PKM artikel ilmiah. Dan yang terakhir kita di Prawet THM yang ke-6 ini kita diadakan sharing-sharing bersama abang-abang dan teteh-teteh yang ada di angkatan 2016. Dan di kelompok saya kebagian dengan Bang Awal, dan di sana kita diberi kebebasan untuk berbagi cerita satu sama lain tentang pengalaman abang Awal yang pernah dia lalui selama organisasi yang ada di JTU Tirta, dan bagaimana dia memanage waktu antara kuliah dan belajar dan juga organisasi. Sekian review saya tentang materi-materi pada kegiatan Prawet THM ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.